Kupikir hidup di rumah kos hanya soal bayar bulanan, mandi pagi, dan pulang kerja dengan badan lelah. Tapi sejak pertama kali melihat senyumnya di ambang pintu dapur, ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Bu Rani seorang janda cantik, pemilik kos. Terlihat anggun dan tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak pernah ia tunjukkan ke siapapun kecuali padaku. Dan malam itu, saat hujan turun dan listrik padam, semua yang kami sembunyikan akhirnya pelan-pelan mulai terbuka. Halo sahabat Tinta Pena Story, kali ini ada kisah menarik nih. Jangan lupa bantu tembusin target admin sampai 250 like ya, agar admin lebih semangat. Namaku Irfan, usia 23 tahun. Baru setahun ini, aku merantau ke kota ini untuk kerja di sebuah bengkel motor. Hidup sederhana, tapi cukup untuk sekadar bayar kos, makan, dan kirim sedikit buat ibu di kampung. Kosku terletak di pinggiran kota, rumah besar 2 lantai, dengan kamar-kamar disekat rapi. Pemilik kosnya adalah Bu Rani, seorang janda berumur sekitar 35 tahun. Kulitnya putih bersih, rambut selalu disanggul rapi, dan cara bicaranya lembut tapi tegas. Ada aura menawan yang muncul dari dirinya. Dan entah kenapa, sejak hari pertama aku pindah, aku sudah merasa gugup tiap kali melihat matanya dan buah melon besar miliknya. Sudah makan? Nanti jangan lupa kalau airnya mati, langsung bilang ya. Begitu katanya pagi itu. Ia berdiri di depan pintu dapur, hanya mengenakan daster tipis warna biru muda. Rambutnya belum sempat disisir. Buah melon, besarnya terasa sudah siap untuk disantap. Itu yang bikin jantungku berguncang. Aku hanya mengangguk, pura-pura sibuk menyuap nasi. "Siap, Bu," jawabku. Padahal suapan belum sampai mulut dan pikiranku sudah kemana-mana. Hari-hari berikutnya makin aneh. Bu Rani mulai sering ngobrol lebih lama denganku. Kadang di dapur, kadang pas aku pulang malam dan dia kebetulan duduk di teras. Kadang juga saat aku lagi cuci baju di belakang. "Kamu belum punya pacar?" tanyanya suatu sore saat ia ikut duduk di samping ember cucian. Aku kaget sedikit dan tersipu. "Belum, Bu, masih mikirin kerja dulu." Ia tertawa pelan. "Jangan kerja terus, hidup juga perlu ditemani." Aku hanya mengangguk, tapi jantungku makin tak karuan. Suatu malam ketika listrik mati, hujan deras mengguyur. Aku hendak keluar kamar cari lilin, dan tanpa sengaja bertemu Bu Rani di lorong, hanya mengenakan baju tidur warna hitam, tipis dan terlihat samar buah melon besarnya. Cahaya kilat menyambar jendela. Entah dia sadar atau tidak, tapi kami berhadap-hadapan dan terlalu dekat. "Kamu takut gelap gak?" katanya lirih. Aku menelan ludah. "Enggak, Bu, tapi saya mau bantu cari lilin." Ia mendekat dan meletakkan tangannya di lenganku. "Temani aku dulu ya, di ruang tengah saja. Aku takut sendirian." Aku mengangguk, tapi nafasku mulai tak teratur. Di ruang tengah, kami duduk bersebelahan. Aku bisa mencium samar aroma wangi darinya. Hujan deras di luar, tapi suasana di dalam rumah justru makin panas. "Kamu anak baik. Aku senang kamu tinggal di sini," katanya pelan sambil menoleh padaku. Matanya tajam, namun ada kelembutan di sana. "Bu Rina," suaraku serak. Aku tak sanggup berkata banyak, tapi tanganku entah kenapa mulai gemetar saat ia memegang tanganku, lalu mengarahkan tanganku pada melon besarnya. Aku mulai tak terkendali dan pengemprutan pun terjadi. Dan malam itu, segalanya berubah. Kami tak pernah membahas secara langsung apa yang terjadi malam itu. Tapi sejak itu Bu Rani jadi lebih sering memanggilku malam-malam. Katanya minta dibantu pasang tabung gas, minta tolong angkat galon, bahkan kadang cuma minta temani ngobrol karena susah tidur. Aku tahu ini salah, tapi tiap kali mendengar suaranya memanggil dari balik pintu, "Bisa kesini sebentar?" Aku tahu aku akan datang,
karena hatiku sudah terlalu terikat pada ibu kosku sendiri. Namun di balik semua kedekatan diam-diam itu, kami sepakat satu hal. Tak boleh ada yang tahu. Karena di mata dunia, aku cuma anak kos biasa dan dia tetap Burani yang disegani, janda cantik pemilik kos. Tapi di balik pintu tertutup itu, kami bukan siapa-siapa. Kami hanya dua orang yang saling butuh kehangatan dan saling menjaga rahasia. Sudah hampir 2 bulan sejak malam itu, semenjak hujan deras dan listrik padam yang mengubah segalanya. Sejak itu, aku dan Burani hidup di antara dua dunia. Di depan anak-anak kos lain, kami seperti biasa. Dia, ibu kos yang tegas tapi ramah, dan aku hanya salah satu penghuni kamar paling pojok. Tapi, tiap malam, tiap gerak pelan di lantai 2, tiap ketukan pelan di pintu dapur belakang, ada dunia lain yang hanya kami berdua tahu. Suatu malam, sekitar pukul 10, aku baru pulang kerja. Jaketku basah kena gerimis, tubuhku lelah. Tapi begitu masuk gerbang, kulihat lampu di lantai 2 masih menyala. Jendelanya sedikit terbuka, tirai putih itu bergerak pelan, dan sesosok bayangan berdiri menghadap keluar. Itu dia Burani. Entah kenapa, aku diam di bawah, menatapnya ke atas cukup lama. Dan seolah tahu aku di sana, jendela itu perlahan tertutup. Lalu tak lama kemudian, HP-ku bergetar. Pesan masuk. Bisa ke atas sebentar? Galon airku habis. Alasan yang sama seperti malam sebelumnya, tapi ke kami berdua tahu itu cuma kode. Aku naik pelan, rumah sudah sunyi, anak-anak kos lain sudah tidur. Sesampainya di depan pintu kamarnya, pintu itu sudah sedikit terbuka. "Aku tunggu ya," suaranya lirih dari dalam. Saat aku masuk, dia duduk di sofa panjang, memakai daster putih longgar yang panjangnya di atas lutut. Rambutnya terurai dan aromanya lembut, tapi membuatku sulit berpikir jernih. Aku hanya berdiri diam, menatap buah melon besarnya yang masih terbungkus rapi dan membuat terongku mulai mengembang. "Sini duduk." Aku mendekat, tapi jantungku serasa meledak. "Aku kangen," katanya pelan sambil memegang tanganku. Tangannya hangat, mata kami bertemu. Di detik berikutnya, entah siapa yang lebih dulu, tapi bibir kami bertemu. Seolah saling berlomba dengan semangat, seperti dua orang yang sedang menahan rindu terlalu lama. Tangannya melingkar di punggungku, nafasnya berat, dan aku menenggelamkan wajahku di buah melon besarnya. Aromanya membuatku lemas. Kami saling bersandar, jari-jarinya dimainkan dengan lembut, dan detak jantung kami serasa satu irama. "Irfan," ia berbisik, "kamu bikin aku lupa kalau aku seharusnya jaga jarak." Aku memeluknya lebih erat. "Aku juga, tapi aku gak bisa pura-pura lagi," jawabku padanya. Malam itu kami tak bicara banyak, tapi keheningan di antara kami adalah bentuk kejujuran paling dalam. Tangannya menggenggamku sepanjang malam. Ia tertidur di sampingku, seperti seseorang perempuan yang akhirnya merasa aman, dan aku hanya menatap wajahnya yang damai sambil berpikir, bisakah cinta ini terus sembunyi? Keesokan paginya, aku terbangun sendirian. Di atas meja kecil dekat sofa, ada secangkir teh panas dan secari kertas bertuliskan tangannya. "Pagi Irfan, jangan lupa sarapan ya. Aku keluar sebentar, jangan khawatir. Malam nanti, aku tunggu kamu lagi." Hatiku bergetar. Mungkin ini bukan cinta yang biasa, tapi setiap malam bersamanya membuatku percaya. Kadang, rumah bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat di mana hatimu pulang. Malam itu cuacanya dingin, hujan baru reda sore tadi, dan angin lembab dari selokan belakang bikin udara makin menusuk tulang. Aku baru selesai makan di dapur saat kulihat pintu kamar Burani terbuka sedikit. Ada suara batuk pelan dari dalam. Aku mendekat pelan dan mengetuk pintunya. "Kamu gak apa-apa?" Tak ada jawaban, tapi pintunya makin terbuka. Aku masuk pelan. Burani sedang duduk di pinggir ranjang memegangi perutnya.
Wajahnya agak pucat. Cuma masuk angin, katanya lemah. Dari sore perut rasanya gak enak. Aku refleks mendekat. Mau dikerokin? Saya bisa kok. Biasa kerokin ibu di kampung. Ia menoleh dan tersenyum tipis. Mau? Asal kamu yang kerokin ya? Ia perlahan membalikan badan, lalu berbaring tengkurap di atas kasur. Rambutnya disibakkan ke satu sisi, memperlihatkan punggungnya yang terbungkus kaos tipis. Aku duduk pelan di sampingnya. Jantungku sudah tak karuan. Tanganku sedikit gemetar. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Sambil berkata dalam hati, mungkin cinta datang dari hal-hal kecil seperti pijatan hangat atau koin di punggung. Tapi saat hati sudah saling terbuka, tak ada lagi yang kecil dari rasa ini. Aku terbangun dengan pelan. Matahari belum tinggi, tapi sinar lembutnya sudah menembus tirai yang menggantung di jendela kamar Burani. Di sampingku, ia masih tertidur nyenyak. Tangannya menggenggam jemariku erat, nafasnya pelan naik turun. Wajahnya terlihat jauh lebih damai dari biasanya. Rambutnya sedikit acak-acakan, tapi justru itu yang membuatnya terlihat begitu manusiawi. Aku menatapnya lama, tak bergerak, seolah waktu harus berhenti di sini, di momen ini. Lalu, perlahan matanya membuka. Ia menatapku sebentar, lalu tersenyum. Senyum yang sangat berbeda dari biasanya. Bukan senyum seorang ibu kos, tapi senyum seorang wanita yang merasa dicintai apa adanya. Sudah bangun? Suaranya serak, tapi lembut. Aku mengangguk, mengusap rambutnya pelan. Belum sepenuhnya, soalnya ini rasanya kayak mimpi. Ia tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di dadaku. Kalau ini mimpi, jangan bangunin aku dulu ya. Aku tertawa kecil. Beberapa menit kemudian, ia bangkit pelan, lalu berjalan ke dapur sambil berbisik. Tunggu sini, aku bikin teh manis dulu. Kamu gak boleh keluar dulu, nanti anak-anak kos bangun. Aku hanya mengangguk, menyandarkan punggung ke bantal. Tapi dalam hati, aku merasa seperti baru saja diizinkan masuk ke sisi lain dari hidup Burani. Sisi yang hanya dia tunjukkan saat benar-benar percaya. Tak lama kemudian, ia kembali membawa 2 cangkir teh hangat dan sebungkus roti. Maaf ya, pagi-pagi cuma bisa suguhin beginian, katanya sambil duduk di sampingku. Aku mengambil cangkir itu, lalu menatap matanya dalam. Buat saya, pagi kayak gini jauh lebih mahal dari sarapan hotel bintang 5. Ia tersenyum malu, pipinya merona, dan kami pun sarapan berdua di atas kasur beralas selimut. Sesekali, ia menyuapku roti kecil, kadang kami saling pandang.
dan tak perlu berkata apa-apa. Yang tersisa hanyalah rasa hangat, tenang dan manis seperti teh yang sedang kami minum, dan cinta yang perlahan mulai tak kami sembunyikan lagi. Beberapa minggu berlalu sejak malam-malam itu. Kami mulai lebih berani, walau tetap hati-hati. Sesekali Bu Rani menggenggam tanganku sebentar saat semua penghuni sudah tidur. Kadang ia menyelipkan bekal makan siang ke tasku, lengkap dengan catatan kecil bertuliskan, "Jangan telat makan ya." Tapi di balik semua kehangatan itu, aku tahu ada satu pertanyaan yang menggantung di antara kami berdua. Sampai akhirnya, pertanyaan itu keluar juga pada suatu malam saat kami duduk berdua di teras belakang setelah semua lampu lorong dimatikan. Angin malam pelan berhembus. Di tangan Bu Rani, secangkir teh sudah tinggal setengah. "Irfan," suaranya tenang tapi terasa berat. "Kita ini mau kemana?" Aku menoleh, menatap matanya. "Maksud ibu?" Ia menarik nafas panjang. "Aku tahu kamu sayang sama aku. Aku juga lebih dari itu. Tapi hubungan kita ini gak bisa selamanya diam-diam. Aku bukan anak muda lagi. Waktuku gak sepanjang kamu. Kalau ini cuma hubungan tanpa arah, aku takut kita capek di tengah jalan." Aku terdiam. Kata-katanya menampar halus tapi tak menyakitkan, justru menyadarkan. Aku menggenggam tangannya. Aku memang masih muda, tapi perasaan ini gak main-main. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku tahu satu hal. Aku gak ingin kehilangan ibu. Matanya berkaca. "Kamu yakin? Dunia kita beda. Aku janda, usiaku jauh di atas kamu. Nanti orang-orang bakal ngomong yang tidak-tidak." Aku mendekat. Yang penting bukan mulut orang Bu, tapi siapa yang tetap tinggal saat semua orang pergi. Ia menunduk. Air matanya jatuh diam-diam. Lalu, dengan suara bergetar, ia bertanya, "Kalau aku bilang nikahi aku, apa kamu siap?" Pertanyaan itu sunyi, tapi menggetarkan segalanya. Aku menatapnya dalam tanpa ragu. "Kalau besok ibu bilang siap, hari itu juga aku datangi orang tua saya di kampung." Ia menutup wajahnya, menangis, tapi senyumnya muncul di sela air mata itu. "Irfan," bisiknya, "kamu serius banget ya?" Aku hanya menjawab dengan pelukan yang panjang dan tenang. Dan malam itu, kami tak bicara lagi. Tak perlu. Karena kadang cinta itu bukan yang heboh dan penuh janji, tapi yang tetap duduk di sampingmu, meski masa depan masih samar. Hujan turun lagi sore itu. Deras, langit kelabu. Angin membuat pintu belakang rumah kos berderit-derit. Aku baru pulang kerja, baju sedikit basah. Anak-anak kos semua di kamar masing-masing, sebagian tidur dan sebagian sibuk dengan pekerjaan mereka. Tapi di dapur, lampu kuningnya menyala temaram, dan ada aroma jahe rebus yang menguar pelan dari ceret di atas kompor. Aku melongok ke dalam. "Bikin udang ya?" Bu Rani menoleh. Ia sedang mengaduk pelan air jahe, memakai daster panjang warna merah muda. Rambutnya digulung, membuatnya terlihat menawan. Buah melon besarnya terlihat dengan samar. "Hujan gini enaknya yang hangat-hangat," katanya lembut. "Kamu duduk sini ya, aku ambilkan gelas." Aku duduk di kursi kayu. Dapur-dapur itu sempit, tapi hangat. Hujan di luar deras membuat ruangan kecil itu terasa seperti dunia kami berdua. Ia datang membawa 2 cangkir. "Jangan diminum langsung, masih panas." Tangannya tidak sengaja bergesekan dengan jemariku saat menyerahkan gelas. Gesekan kecil, tapi membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. "Bu," aku bicara pelan. "Gak nyangka ya, sebentar lagi kita bakal nikah." Ia menunduk, tersenyum kecil. "Kadang aku masih takut-takut, ini semua cuma mimpi." Aku menatapnya, lalu berdiri mendekat. Ia hanya berdiri diam, memeluk cangkirnya. Tubuhnya bergetar sedikit karena dingin. Ia mendongak, dan matanya sayu, tapi hangat. Tak perlu banyak kata, aku mendekapnya pelan,
membiarkan kedua lenganku melingkari gitar Spanyolnya, bagian bawah yang terlihat menawan. Daster tipisnya terasa lembut di tangan, membuat terongku sedikit mengembang. Di luar hujan seperti musik, dan di dalam hanya suara detik jam dinding dan nafas kami berdua. Ia menyandarkan kepalanya di bahuku. Kami hanya berdiri, saling diam, dan saling merasa. "Irfan," bisiknya, "terima kasih ya karena gak pernah pergi. Aku di sini dan akan tetap di sini." Dan di dapur kecil itu, di tengah aroma jahe dan suara hujan yang menenangkan, kami memadu kasih dengan hati. Dengan pelukan, dengan keyakinan bahwa cinta ini tidak perlu sembunyi lagi. Tak butuh waktu lama setelah malam itu. Seminggu kemudian, aku naik bus ke kampung menemui ibuku. Duduk di lantai rumah kayu, dengan hati berdebar dan telapak tangan berkeringat. "Ibu," kataku pelan, "aku mau menikah." Ibuku menatapku tajam. "Kamu sama siapa? Kamu belum pernah cerita pacaran." Aku menelan ludah. "Namanya Bu Rani, dia janda, lebih tua dari aku." Suasana menjadi hening, hanya suara kipas bambu yang berputar. Setelah beberapa detik, ibu menarik nafas panjang, lalu mengusap lututku. "Kalau kamu yakin, ibu gak akan halangi. Cuma satu pesan ibu. Bahagiakan dia, jangan setengah hati. Karena perempuan yang pernah patah butuh laki-laki yang bertanggung jawab." Aku langsung mencium tangannya, mataku memerah. "Iya Bu, aku serius." Pernikahan kami digelar 2 minggu kemudian di masjid kecil, tak jauh dari rumah kos. Tanpa pelaminan, tanpa tenda. Hanya ada karpet hijau, 2 saksi, dan 1 penghulu yang bicara pelan. Bu Rani mengenakan kebaya sederhana. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya cantik sekali dengan sedikit hiasan tipis. Tapi matanya tak bisa menyembunyikan haru yang dalam saat ijab kabul selesai dan semua orang mengucap, "Sah." Ia menatapku dengan air mata yang jatuh diam-diam. Aku gak percaya ini nyata. Aku hanya menggenggam tangannya erat. "Ini nyata dan aku milikmu sekarang." Setelah acara sederhana itu selesai, kami pulang ke rumah kos. Semua penghuni menyambut dengan senyuman malu-malu dan ucapan selamat. Malam harinya, aku dan Bu Rani duduk di kamar yang kini jadi kamar suami istri. Tak ada pesta besar, tak ada musik, tapi di ruangan itu ada 2 hati yang akhirnya tak perlu sembunyi lagi. Ia bersandar di bahuku, lalu berkata pelan, "Akhirnya aku bisa bilang, kamu suamiku." Aku mencium keningnya, dan kamu rumahku. Cerita pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe Tinta Pena Story agar tidak tertinggal cerita yang lebih menarik lainnya. Dan satu lagi, bantu like video ini sampai 250 like agar admin semakin bersemangat menghibur teman-teman semua.